Halo, selamat berjumpa lagi dengan saya Hendra Gunawan, dosen Matematika FMIPA ITB. Dalam video ini kita akan membahas tentang pemodelan matematika yang terkait dengan masalah maksimum dan minimum. Setelah mempelajarinya, Anda diharapkan dapat menyelesaikan masalah maksimum dan minimum melalui pemodelan matematika. Untuk memahami seperti apa pemodelan matematika yang dimaksud, akan dibahas 3 buah contoh. Tidak ada konsep baru yang akan diperkenalkan dalam video ini. Contoh pertama, tentukan titik pada lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 1 yang terdekat ke titik P 1,2. Gambarnya diperlihatkan di sebelah kanan. Tugas kita adalah mencari titik x, y pada lingkaran yang terdekat ke titik P. Nah, untuk menjawabnya, misalkan S menyatakan jarak titik x, y pada lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 1 ke titik P 1,2. Dengan rumus Pythagoras, kita mendapatkan rumus S seperti ini, yaitu akar x min 1 kuadrat tambah y min 2 kuadrat. Karena meminimumkan S sama dengan meminimumkan S kuadrat, maka kita tinjau D sama dengan S kuadrat. Yang rumusnya sama dengan x min 1 kuadrat tambah y min 2 kuadrat. Kita uraikan dan kita substitusikan y sama dengan akar 1 min x kuadrat. Sehingga kita peroleh D sama dengan 6 min 2x min 4 kali akar 1 min x kuadrat. Turunkan D terhadap x, kita peroleh turunannya min 2 tambah 4x per akar 1 min x kuadrat. Perhatikan bahwa turunan D terhadap X sama dengan 0 bila 4X sama dengan 2 kali akar 1 min X kuadrat. Dan bila kita selesaikan persamaan ini, maka kita peroleh X sama dengan plus atau minus 1 per akar 5, tetapi kita hanya memilih X yang positif saja. Kenapa? Karena dari ilustrasi di sini kita tahu bahwa titik yang kita cari berada di kuadran pertama. Kita periksa tanda turunan D terhadap X di sekitar 1 per akar 5 tersebut. Tandanya negatif di sebelah kiri 1 per akar 5 dan positif di sebelah kanan 1 per akar 5. Berdasarkan uji turunan pertama dan karena terdapat satu titik kritis saja, kita simpulkan bahwa D mencapai nilai minimum di X sama dengan 1 per akar 5. Jadi titik terdekat ke titik P 1,2 adalah titik 1 per akar 5, 2 per akar 5. 2 per akar 5 ini kita peroleh dari persamaan lingkaran, jadi Y-nya sama dengan akar 1 min X kuadrat, dengan X sama dengan 1 per akar 5. Contoh kedua, bentuknya soal cerita. Pak Dudi akan memagari lahan yang ia miliki dengan menggunakan 100 meter pagar dan ia ingin menjadikan sebagian atau seluruh sisi gudang yang panjangnya 20 meter sebagai bagian dari salah satu sisi lahan, seperti terlihat pada gambar. Tentukan luas lahan maksimum yang dapat dipagari. Perhatikan bahwa ada dua kemungkinan di sini. Kalau kita hanya menggunakan sebagian dari sisi gudang, maka gambarnya seperti di sebelah kiri, itu kasus pertama. Bila kita menggunakan seluruh sisi gudang sebagai bagian dari lahan yang dipagari, maka kita punya gambar yang di sebelah kanan, ini sebagai kasus kedua. Nah, untuk kasus pertama, X di antara 0 dan 20 sebagai panjang lahan yang dipagari. Kita misalkan lebarnya Y, maka di sini terdapat hubungan X tambah 2Y sama dengan 100. 100 adalah panjang pagar. Jadi luas lahan yang dipagari adalah X kali Y. Kita substitusikan Y-nya sama dengan 100 min X per 2, jadi luasnya adalah 50X min X kuadrat per 2. Untuk kasus kedua, X di antara 2 dan 60, di sini X tambah 2Y tambah X min 20. X min 20 adalah sisi di sebelah atas yang bersatu dengan sisi gudang. Jadi luasnya di sini X kali Y dengan Y sama dengan 60 min X. Sehingga luasnya sama dengan 60X min X kuadrat. Oke. Jadi luas lahan sebagai fungsi dari X adalah fungsi ini.
Nah, kalau Anda ingat, fungsi ini pernah muncul dalam subbab 3.1b. Titik kritisnya adalah X sama dengan 0, titik ujung kiri, X sama dengan 20, titik singular. Anda harus periksa bahwa X sama dengan 20 memang merupakan titik singular. X sama dengan 30, titik stasioner. Dan X sama dengan 60, titik ujung kanan. Titik-titik ini mestinya sudah Anda temukan sebagai jawaban terhadap soal latihan 3.1b nomor 2. Luas di titik ujung sama dengan 0. Kita tinggal membandingkan luas di X sama dengan 20 dan di X sama dengan 30. Luas di X sama dengan 20 sama dengan 800 meter persegi, dan luas di X sama dengan 30 sama dengan 900 meter persegi. Jadi luas lahan maksimum di sini adalah 900 meter persegi yang tercapai ketika X sama dengan 30. Baik, itu contoh kedua. Sekarang kita akan lanjutkan dengan contoh yang ketiga. Di sini soalnya singkat saja, tentukan panjang tangga terpendek yang menghubungkan lantai ke dinding, seperti pada gambar di sini. Tinggi tangga diketahui sama dengan 1 meter dan jaraknya ke dinding sama dengan 2 meter. Tangganya digambarkan dengan warna merah di sini. Nah, untuk menjawabnya, misal panjang tangga itu P, maka P di sini akan sama dengan L1 tambah L2. Dengan L1 sama dengan 1 per sin T, dari mana itu kita punya segitiga siku-siku di sini, sudutnya T. L1 sama dengan 1 per sin T karena sin T sama dengan 1 per L1. Itu ya. Sementara L2, kita punya segitiga siku-siku lagi, sudutnya masih sama dengan T. Sekarang cos T sama dengan 2 per L2. Jadi L2 sama dengan 2 per cos T. Dengan demikian P sama dengan 1 per sin T tambah 2 per cos T. Turunannya adalah dPdt min cos T per sin kuadrat T tambah 2 sin T per cos kuadrat T. Sehingga titik stasionernya dPdt sama dengan 0 terjadi jika dan hanya jika cos T per sin kuadrat T sama dengan 2 sin T per cos kuadrat T. Dari persamaan itu, kita peroleh tangen pangkat 3T haruslah sama dengan setengah. Jadi titik stasionernya T sama dengan arkes tangen dari 1 per akar pangkat 3 dari 2. Dan ini kurang lebih sama dengan 0,67 radian. Hasil ini diperoleh dengan bantuan kalkulator. Turunan di sebelah kirinya negatif dan di sebelah kanannya positif. Anda periksa ya. Jadi titik tersebut adalah titik minimum. Dengan demikian, panjang tangga terpendek yang kita cari adalah 1 per sin 0,67 tambah 2 per cos 0,67. Dengan bantuan kalkulator, nilainya kira-kira sama dengan 4,16 meter. Saya menyebut dengan bantuan kalkulator 2 kali dalam pembahasan contoh ini. Pada ujian nanti kalkulator mungkin boleh digunakan untuk soal-soal semacam ini. Bila kalkulator tidak boleh digunakan, maka tentunya soal semacam ini tidak akan muncul. Sebagai gantinya akan dipilihkan bilangan-bilangan yang lebih mudah. Baiklah, ada 2 soal latihan yang bisa Anda coba. Ikuti langkah-langkah pemodelan matematika seperti tadi. Untuk menjawab soal nomor 1 misalnya, Anda harus memisalkan terlebih dahulu jarak yang dicari dengan huruf S misalnya. Demikian juga untuk soal nomor 2, Anda pahami dulu soalnya. Di sini persoalannya adalah menentukan titik di mana orang tersebut harus berlabuh. Nah, titik itu Anda misalkan terlebih dahulu dengan X misalnya, lalu carilah nilai X yang memberikan waktu paling singkat. Oke, Anda coba 2 soal ini dan sampai bertemu di video yang akan